Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengakui nasab Ba'alwi, bukti Ustadz Idrus Romli dan Rumail Abbas tidak berakhlak kepada Rasulullah SAW. Penulis Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani. Nasab Ba'alwi telah terbukti tidak tersambung kepada Rasulullah. Kajian pustaka dan DNA telah membuktikannya dengan presisi. Secara pustaka, berita-berita dari kitab abad 9 tentang klaim mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW tertolak oleh kitab abad sebelumnya. Berita-berita sejarah dari kitab sebelumnya, berita-berita sejarah dari kitab-kitab abad 9 dan selanjutnya seperti kitab Al-Burqatul Musyiqah, Al-Jahurus Syafaf, Tobaqatul Khawas, kitab pegangan Ustadz Idrus Romli telah terbukti tertolak oleh kitab-kitab yang lebih tua seperti kitab Tahdhibul Ansab, Al-Majdi, Al-Muntaqilatut Thalibiyah, Syajaratul Mubarakah, dan lain-lain. Jadi jelas Idrus Romli kalah. Ubaidillah bukan anak Ahmad bin Isa, itu kesimpulannya. 550 tahun, tetap demikian. Ubaidillah bukan anak Ahmad, orangnya pun fiktif dalam tatanan sumber-sumber sejarah yang valid. Hasil uji tes DNA mereka terbukti bahwa mereka bukan keturunan Nabi Ibrahim menurut para ahli biologi. Nabi Ibrahim berhaplogrup J1, sedangkan mereka G, lalu tetap mau membelanya. Masih kalian bela. Penulis Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani melihat banyak cacat logika Ustadz Idrus Romli. Dalam video terakhirnya ia menyatakan tidak mengakui nasab Ba'alwi bukti tidak berakhlak. Penulis katakan mengakui dan membela mereka yang menyusup dengan batil terhadap nasab Nabi, itulah yang tidak berakhlak. Itu termasuk merendahkan hak Nabi untuk dinisbatkan keturunan kepadanya hanya dari keturunannya yang asli, bukan yang ngaku-ngaku. Kalau memang asli, kita tidak berakhlak. Kalau keturunan Nabi yang asli. Tapi ini kasusnya itu beda, cuma ngaku-ngaku. Coba buktikan dengan tes DNA, berani apa tidak? Gitu aja kok repot. Allah melarang kita menisbatkan Zaid bin Harisah sebagai Zaid bin Muhammad SAW. Padahal Nabi sangat menyayanginya. Ia kekasih Nabi. Ialah orang mulia yang dulu Nabi memperkenalkannya sebagai bin Muhammad. Ia adalah jalan bagi sahabat untuk bertemu Nabi. Usamah bin Zaid, anak kandung Zaid, juga adalah kekasih Nabi. Ia kekasih putra kekasih. Ketika kepalanya berdarah dengan bibirnya yang mulia, Nabi menghilangkan darahnya. Ketika Sayyidah Ummi Salamah Ummul Mukminin, istri tercinta Nabi, yang membawa aspirasi para sahabat, usulannya ditolak oleh Nabi. Harapan para sahabat hanya satu, Usamah bin Zaid, sang kekasih hati Nabi. Ia buah hati Nabi, ia penyejuk mata Nabi. Dengan semua itu Allah melarang Nabi dan kita semua memanggil Zaid dengan bin Muhammad. Paham kan? Bisa dipahami? Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ud'uuhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallahi fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum wa laysa 'alaikum junahun fima akhtatum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kana Allahu ghafurur rahima. Al-Ahzab ayat 5.
Perhatikan kalimat itu. Panggillah mereka dengan berbin kepada ayahnya. Itu perintah Allah. Mafhum mukhalafafnya. Berarti kita dilarang membinkan seseorang, bukan kepada ayahnya. Ubaidillah itu bukan anak Ahmad, dilarang atau haram kita membinkan dia sebagai anak Ahmad. Begitupun keturunan Ubaidillah, haram bagi kita mengakui keturunan Ubaidillah sebagai keturunan Ahmad bin Isa. DNA-nya aja beda. Lalu bagaimana dari abad 9 telah banyak ulama yang menulis Ubaidillah itu anak Ahmad? Apakah mereka berdosa? Tidak, mereka hanya salah menerima informasi dari Pak Alwi, lalu berhusnudon tentangnya, apalagi dulu belum ada DNA. Perhatikan firman Allah di atas yang arti bebasnya, dan tidak ada dosa untuk yang dulu kalian pernah salah tentangnya. Tetapi yang dosa itu adalah apa yang disengaja oleh hatimu setelah mengetahuinya. Ustadz Idrus Romli mengatakan dalam Bahsul Masail NU, jika telah ada ulama yang mengatakan suatu pendapat dalam sebuah kitab, maka itu bisa menjadi hujjah. Betul, tetapi itu dalam fikih, bukan dalam berita sejarah. Pendapat ulama dalam fikih itu tidak terkait waktu. Kapan saja ulama berpendapat tentang istimbatnya dari Al-Quran dan Al-Hadis, maka itu bisa menjadi hujjah bagi orang lain untuk mengikutinya atau tidak mengikutinya. Imam Nawawi di abad ke-7 Hijriah berpendapat mencukur jenggot itu makruh. Pendapat ini bisa menjadi hujjah walaupun bertentangan dengan pendapat Imam Syafi'i di abad ke-3 Hijriah. Tetapi sejarah itu berbeda. Suatu berita yang ditulis dalam kitab abad ke-9 Hijriah tentang suatu kejadian di abad ke-3 tidak boleh bertentangan dengan kitab-kitab abad sebelumnya. Itu namanya ittisolur riwayat atau tersambungnya riwayat. Jika bertentangan dengan kitab yang ditulis di abad ke-6, ke-5, ke-4, maka yang ditulis di abad 9 itu tertolak, masuk dalam kategori berita palsu. Di abad ke-6 sudah jelas ditulis bahwa anak Ahmad bin Isa hanya 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Kenapa tiba-tiba di abad 9 ditulis anaknya tambah 1, Ubaidillah? Jelas berita itu adalah berita palsu. Ini standar Bahsul Masail NU asli yang penulis pahami. Kalau Bahsul Masail NU GL, NU garis lurus, penulis tidak tahu. Sowannya NU GL dan NU asli aja beda. Kalau NU asli kan sowannya ke Kramat Raya. Kalau NU GL ke Petamburan. Jadi bisa jadi standar Bahsul Masailnya juga beda. Tuan Rumel Abbas kini rupanya juga telah menyerah dalam mencari sumber-sumber sezaman yang menyatakan bahwa Ubaidillah anak Ahmad bin Isa. Ia kini ikut mempertanyakan pentingnya sumber sezaman untuk Ubaidillah. Logikanya mulai tidak ilmiah. Ia kini turun derajat ke level taklid buta juga. Seharusnya ketika usaha mencari sumber sezaman yang menyatakan Ubaidillah anak Ahmad itu tidak ditemukan, maka ia harus berkesimpulan bahwa benar Ubaidillah itu bukan anak Ahmad. Tetapi kok jadi lucu ketika sumber sezaman itu tidak ditemukan, malah kesimpulannya adalah sumber sezaman tidak diperlukan. Aneh. Sumber sezaman atau yang mendekatinya tentang Ahmad bin Isa ada, Tuan, penulis hanya dengan duduk di kursi telah menemukannya. Ia ada di Madinah di sekitar tahun 245 Hijriah. Umurnya sekitar 20 tahun. Ulama yang menulisnya lahir di tahun 385 Hijriah. Sumber sezaman tentang anak-anak Ahmad bin Isa itu atau yang mendekatinya juga ada
kitab abad ke-6 menyebutkan anaknya cuma 3. Dan di situ tidak ada nama Ubaidillah. Faham? Tentang Ahmad bin Isa ada di Basrah. Itu salah orang, Tuan. Itu bukan Ahmad bin Isa yang dimaksud. Itu Ahmad bin Isa lain. Itu Ahmad bin Isa yang seorang Imam Zaidiyah, sejarawan Ba'alawi. Muhammad Dia Shihab salah mengidentifikasi orang dalam kitabnya Al-Imamul Muhajir. Dengan mendeklarasikan sumber sezaman atau yang mendekatinya, tidak diperlukan penulis mencabut gelar peneliti dan sejarawan untuk Tuan Rumel Abbas. Akan berbahaya seseorang yang mengatakan bahwa sumber-sumber sezaman atau yang mendekatinya tidak diperlukan, disebut sebagai seorang sejarawan. Tuan Rumel Abbas cukup disebut pembela nasab Ba'alwi, soheh atau palsu. Lebih dari semua itu, penulis kaget hanya demi membela nasab palsu Ba'alwi. Tuan Rumel Abbas terkesan mempengaruhi umat Islam untuk ragu kepada sejarah Nabi dan hadis Nabi. Ia menyatakan bahwa jika sumber sezaman itu mutlak diperlukan, maka sejarah Nabi itu juga tidak ada sumber sezaman. Karena katanya baru ditulis setelah 207 tahun wafatnya baginda Nabi. Ini jelas dusta. Buku sejarah pertama yang ditulis tentang sejarah Nabi adalah Tarikh Ibnu Ishaq. Ia lahir tahun 80 Hijriah. Berarti hanya 69 tahun setelah wafatnya Nabi. Ketika itu masih banyak sahabat Nabi yang masih hidup. Ketika Ibnu Ishaq berumur 20 tahun, umur di mana ia mulai matang dalam berpikir, ada ratusan tabi'in, murid sahabat Nabi dan beberapa orang sahabat Nabi yang masih hidup. Sahabat Nabi yang terakhir wafat adalah Abu Tufail. Ia wafat tahun 102 Hijriah. Dengan semua itu, tentunya berita sejarah yang ditulis Ibnu Ishaq itu masih terhitung sezaman. Karena ia mendapatkan berita dari banyak orang yang langsung hidupnya semasa dengan Nabi Muhammad SAW. Hari ini kita bisa membaca kitab Tarikh Ibnu Ishaq yang sudah diterbitkan. Jadi mohon jangan hanya demi membela nasab Ba'alwi tega meniupkan keraguan tentang sejarah Nabi Muhammad SAW kepada kaum muslimin. Yang kedua, demi membela nasab Ba'alwi, Tuan Rumel Abbas pula meniupkan keraguan terhadap hadis Nabi. Katanya hadis Imam Bukhari baru ditulis setelah 245 tahun. Kalau sumber sezaman diwajibkan, maka hadis Imam Bukhari itu referensinya dari mana? Penulis akan jawab, demi membela Nabi dan hadis Nabi. Masa iya orang yang membela Nabi akan kalah dengan orang yang membela pemalsu nasab Nabi? Begini, hadis-hadis Nabi itu ada yang sudah ditulis mulai zaman Nabi masih hidup. Seperti hadis tentang Wasiqah Madinah, perjanjian atau undang-undang Madinah. Wasiqah Nasoro Najron, perjanjian tentang Nasrani Najron. Hadis-hadis tentang hukum dan ukuran zakat, bahkan dibubui stempel Nabi. Hadis-hadis tentang jinayat dan diat yang ditulis di masa Nabi dan diberikan kepada Amr bin Hazm. Hadis-hadis yang ditulis Ali bin Abi Thalib tentang zakat, diat dan jinayat yang isinya ada kesamaan dengan yang ditulis Amr bin Hazm. Hadis Nabi yang ditulis oleh Abu Sah atas perintah Nabi. Hadis-hadis yang ditulis oleh Abu Bakar tentang aturan-aturan hukum. Hadis-hadis yang berisi tentang surat-surat Nabi kepada para raja. Semua hadis-hadis pokok aturan itu ditulis di masa Nabi. Itu adalah bukti sezaman. Kitab-kitab hadis yang baru dikodifikasi waktu-waktu berikutnya mengambil inti utama dari kitab-kitab hadis yang telah ditulis di masa Nabi itu. Bedanya adalah kitab-kitab hadis masa selanjutnya menyajikan pula hadis-hadis Nabi yang Nabi sendiri tidak memerintahkannya untuk ditulis di masanya.
Untuk lebih memahami silahkan Tuan Rumel Abbas membaca kitab-kitab ulama hadis tentang sejarah kodifikasi hadis. Kesimpulan tulisan ini adalah nasab Ba'alwi putus tidak tersambung kepada Nabi. Siapa saja yang membelanya adalah dia yang merendahkan hak Nabi, yaitu hak Nabi untuk ditulis sebagai keturunannya. Hanya dia yang betul-betul keturunannya, Ba'alwi bukan. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.